Janji dari Muhaimin Iskandar begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka 30 juta rupiah. Kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Halo Tribuners, ada saya hari ini Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita hari ini akan membahas soal wacana yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, ada Pak Ganjar Pranowo yang sempat mengatakan bahwa akan ada wacana gaji guru dinaikkan di angka 30 juta rupiah. Apakah kemudian implementasinya bisa terrealisasikan atau bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan? Untuk itu, saya sudah tersambung bersama dengan ekonom Tribuners, ada Mas Bima Yudhistira dari Selios yang akan berbincang bersama dengan saya kali ini. Mas Bima, selamat datang di bincang-bincang bersama dengan Tribun. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, saya mau langsung ke poinnya saja. Ini tadi sempat di awal di bridging saya mengatakan ada wacana gaji untuk guru di angka 30 juta rupiah disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini hal yang mungkin untuk terrealisasikan, Mas Bima? Iya, saya pikir memuliakan guru dengan menaikkan gaji ataupun kesejahteraan adalah hal yang mendesak dilakukan. Nominalnya berapa, itu jadi perdebatan berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang fakta bahwa guru itu menjadi profesi yang harusnya dia berpendidikan, tapi terjerat pada pinjaman online. Jadi kalau dicek data per provinsi, memang salah satu korban dari pinjaman online itu adalah guru. Tandanya apa? Guru ini juga mengalami kemiskinan secara struktural. Profesinya guru, tetapi karena gaji yang diterima tiap bulan plus tunjangan tidak mampu membiayai hidupnya, keluarganya, sehingga dia mencoba untuk pekerjaan lainnya. Ada yang jadi ojek online, ada yang buka warung, ada juga kemudian tadi sampai terjebak pada pinjaman online atau rentenir bahkan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi begitu ada wacana yang langsung menyasar pada konstituen guru dan keluarga para guru dengan iming-iming gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan, ya tentu akan disambut dengan baik. Nah, tapi pertanyaannya kan ini perlu dilihat secara detail bagaimana caranya dan berapa dana yang kemudian dibutuhkan. Kalau saya lihat sih masih dalam wacana yang mengambang begitu ya. Kalau misalnya dilihat ya di negara-negara lain, gaji guru itu ya memang bisa sama dengan gaji karyawan profesional di perusahaan multinasional bahkan. Jadi gaji gurunya memang di beberapa negara yang pendidikannya baik, ada korelasi dengan gaji guru yang cukup tinggi, tunjangannya baik, ada asuransinya, dana pensiun untuk gurunya juga kemudian ditata dan dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal. Cuman kalau kita melihat bagaimana caranya mencapai gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan itu untuk guru, ini satu guru apa gitu ya, guru PAUD atau semua guru sampai jenjang SMA, SMK misalnya. Kemudian juga bagaimana skemanya dan menuju pada gaji yang sangat tinggi tadi, apakah APBN kemudian siap atau tidak. Karena melihat APBN misalnya ada dua sih kritiknya kalau APBN. APBN itu dilihat dari jumlah dana pendidikan, itu sudah 20%. Angkanya di 2023 sudah 500 triliun lebih. Nah, cuman pertanyaannya kan, jangan-jangan nih sebenarnya kita bisa sih mensejahterakan guru, angkat gajinya, terutama yang PNS, yang belum jadi PNS misalnya, atau honorer, itu diangkat ke P3K, bahkan sebagian misalnya langsung aja diangkat menjadi PNS dengan gaji yang lebih tinggi. Itu bisa juga dicapai dengan catatan dana 20% di dalam APBN
ini dicek kembali apakah selama ini sudah tepat sasaran atau ada beberapa pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihemat, bisa direalokasi untuk pengangkatan honorer, untuk peningkatan gaji ataupun tunjangan dari para guru PNS misalnya. Jadi kita harus melihat nih, ternyata apa? Ternyata beberapa temuan misalnya salah satu pos belanja yang tingkat korupsinya cukup tinggi adalah anggaran pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan juga terindikasi lebih banyak memfasilitasi belanja-belanja yang sifatnya birokratis. Jadi belanja rapat, perjalanan dinas, ini hampir sama kasusnya dengan kondisi di belanja perlindungan sosial. Jadi tiap tahun naik angkanya, kemudian semakin banyak programnya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu, ya ini masih banyak lubang-lubang di mana menjadi tempat inefisiensi anggaran. Nah, itu mungkin kalau dihemat, kalau dihitung, ada banyak sekali anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tadi. Cuman saya pikir sayang ya kalau misalkan melempar wacana misalnya gaji 10 juta guru, gaji 30 juta ya tanpa kemudian disiapkan dulu secara teknis ini mencapai ke arah gaji yang tinggi tadi bagaimana, tahun berapa misalnya, apakah itu target 2029, karena nanti kalau ditagih oleh konstituen juga jadi bingung jawabnya, dan mungkin timnya nanti di belakang capresnya akan kesulitan menjelaskan secara teknis. Jadi harusnya udah dihitung-hitung dulu ya, baru kemudian disampaikan kepada publik gitu. Oke, di awal dalam wacananya ini, Pak Ganjar juga sempat mengatakan ini sebenarnya sudah ada hitung-hitungan dengan pakar pendidikan, kemudian dengan ahli keuangan juga. Mungkin memang sampai saat ini belum disampaikan begitu ya, Mas Bima bisa saya katakan pada publik. Tapi kemudian Mas Ganjar memberikan contohnya adalah dari apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah semasa beliau menjabat sebagai gubernur. Ini yang disampaikan bisa menaikkan angka dari gaji honorer. Ini honorer yang disampaikan Mas Ganjar adalah dari 200 atau 300 ribu rupiah yang kemudian bisa diangkat ke angka 1,2 juta rupiah. Implementasi atau contoh yang sudah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ini berkemungkinan besar apakah juga bisa diberlakukan yang sama apabila kemudian nanti untuk menggunakan dana APBN di RI1? Ya, problemnya kan gini, problemnya kalau menaikkan dari angka yang sangat kecil, yang memang tidak manusiawi ya, selama ini guru honorer menerima menaikkan menjadi 1,5 juta misalnya, itu kan yang jadi pertanyaan kalau naiknya nanti menjadi 30 juta seperti yang diumumkan itu dalam kampanyenya kan artinya apa ya, ada loncatan yang sangat jauh gitu ya untuk mencapai angka 30 juta. Jadi itu juga mungkin bisa lebih gede daripada gajinya menteri kan, gaji pokoknya menteri kan nggak segitu juga. Nah jadi saya kira agak-agak beda gitu ya, apa yang disampaikan di Jawa Tengah dengan capaian yang bisa dijanjikan di level nasional. Nah sementara itu memang betul, saya juga mengapresiasi kalau melihatnya bahwa kalau di level nasional nanti akan banyak regulasi-regulasi yang bisa diganti, bisa dirubah, sehingga mengakomodir kenaikan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Ya itu pun bisa, tapi lebih baik kan begini, harusnya kan ada formulasi misalnya, kenaikan gaji itu apa formulasinya? Kebutuhan hidup layak. Kedua apa? Adanya insentif, karena dia sebagai tenaga pendidik, kita butuh untuk mencerdaskan SDM, ada bonus demografi, harusnya itu masuk dalam formulasi. Ditambah apa lagi? Ditambah dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya. Bisa ditambah dengan variabel-variabel lainnya. Jadi formula itu sebenarnya yang lebih penting dibandingkan set ya atau mematok kemudian langsung 30 juta gitu ya per bulan. Jadi lebih baik ada formulasinya yang kemudian detail, kemudian jelas. Nah ini saya kira begini, kalau dilihat dari statementnya tadi yang masih mengambang sebenarnya dari Pak Ganjar, kita bisa melihat bagaimana ya kalau di Amerika Latin gitu, di negara-negara seperti Chile, yang berhasil mengangkat presiden adalah reformasi pendidikan, dia menjanjikan juga. Jadi si Gabriel Boric ini di Chile itu adalah seorang aktivis mahasiswa. Jadi Pak Ganjar juga aktivis mahasiswa dulu. Kemudian si Gabriel Boric ini menjadi presiden di Chile karena mengangkat isu pendidikan yang mahal, termasuk kesejahteraan bagi para tenaga pendidiknya. Nah, tapi bedanya adalah kalau saya lihat ya, kampanye yang ada di Chile soal pendidikan
itu ada papernya, itu ada detailnya, ada hitung-hitungan angkanya yang bisa diakses oleh publik. Nah, itu yang kemudian sedang dijalankan di Chile hari ini ketika presidennya menang pemilihan. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran bagi siapapun, saya kira tidak hanya untuk Pak Ganjar secara spesifik, tapi semua kandidat gitu ya, ketika dia melemparkan sebuah ide, per ide itu ada semacam gagasan utuhnya, sehingga tidak disebut sebagai janji manis atau kemudian janji palsu gitu ya. Jadi harus ada kejelasan secara rinci dicapai kapan, bagaimana anggarannya berapa, karena saya pikir jumlah guru di Indonesia kan cukup banyak. Dibandingkan langsung bilang 30 juta per bulan, 10 juta per bulan misalnya, lebih baik mungkin ada prioritas. Ya, misalnya kenaikannya untuk tahun 2025, 2026 itu 100% misalnya. Nah, tapi dengan hitung-hitungan secara rinci. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan langsung bilang nominal gitu. Karena saya pikir kalau nominal kemudian, oh enggak, tapi targetnya enggak 2029. Targetnya nanti kalau sudah 2 periode misalnya terpilihnya, ya, itu kan agak terlalu panjang, terlalu jauh gitu. Jadi ini yang membedakan saya kira kampanye soal pendidikan, soal kesejahteraan guru. Kalau di negara lain itu kandidatnya menjelaskan dengan tulisan yang sangat rinci. Itu biasa ditulis oleh timnya, ahli pendidikan, ahli keuangan itu. Kemudian baru si calon presidennya menggebu-gebu menjelaskan kepada publik dengan bahasa sederhana. Nah, ini kita tunggu nih, mungkin sudah ada kali kajiannya, tapi belum dipublikasikan oleh timnya Pak Ganjar, kita nggak tahu. Oke, baik. Dalam statementnya ini, Mas Bima, yang bisa saya kutip, ini juga Pak Ganjar sempat mengatakan untuk tidak kemudian membebani keuangan negara. Yang disampaikan Pak Ganjar dan juga tadi sempat disinggung oleh Mas Bima adalah terkait bagaimana ini ada bonus demografi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk melakukan lompatan-lompatan begitu ya di bidang ekonomi. Ini kalau dari pandangan Mas Bima sebagai ekonom maksudnya seperti apa sih, Mas? Ya, maksudnya Pak Ganjar melihat ada kesinambungan dari misinya Pak Jokowi kan, bonus demografi, kemudian Indonesia Emas, intinya menekankan pada kualitas sumber daya manusia. Dan itu hal yang bagus, gitu. Itu hal yang bagus. Cuman kalau tadi ada kata-kata gaji dinaikkan untuk guru, kemudian tidak membebani APBN. Nah, di sini adalah kompleksitasnya dalam kebijakan. Jadi kalau tidak mau membebani APBN, apa yang mau diambil? Apakah akan ada pajak baru? Berarti Pak Ganjar harus bicara lebih banyak soal rasio pajak. Rasio pajak kita kan ya 9%, kadang-kadang turun ke 8%. Ya. Apakah Pak Ganjar mau mengambil sebuah kebijakan perpajakan yang radikal? Ya, misalnya radikal tuh, wah kita pajakin aja tuh, misalnya orang-orang kaya atau tax the rich, atau kemudian kita bikin pajak baru aja, ya, atau objek pajak baru, kemudian dari sisi pertambangan, dari sisi perkebunan besar, atau kemudian ada kreativitas untuk PPN untuk orang kaya, kelihatannya barang-barang tertentunya kita keluarkanlah dari insentif PPN. Ya, itu harus ada kebijakan pajak yang cukup radikal yang kemudian harus keluar karena pembiayaan untuk gaji guru itu tidak kecil, atau kemudian ada alternatif pembiayaannya. Misalnya Pak Ganjar dengan berani dia bilang untuk membiayai program-program ini memang kita tahu biayanya mahal, maka yang harus dilakukan adalah misalnya utang gitu ya. Itu bukan dibayar, tapi utang kepada kreditur itu akan dinegosiasikan ulang untuk dapat banyak sekali keringanan-keringanan. Kalau perlu misalnya Pak Ganjar bilang, ada loh namanya inisiatif debt swap for education. Jadi bagaimana kita bilang ke negara-negara pemberi utang bahwa Indonesia tahun depan tidak akan membayar pokok atau bunga utang, tapi sebagian akan. Nah, ini akan menjadikan sebuah stigma yang positif tentunya bagi negara yang memberikan pinjaman ke Indonesia. Nah, itu banyak tuh skema-skema itu. Jadi debt swap for education ini menjadi populer juga. Selama ini sebagian masuk dalam pembangunan infrastruktur sekolah, dan Nabos juga ada kalau tidak salah. Jadi Pak Ganjar harus bicara itu, sehingga publik menangkap, wah
uangnya ternyata ada ya selama ini ya, cuman kita Hmm. nggak kreatif menggunakan sumber-sumber itu gitu. Atau Oke, berani bilang misalnya ya BUMN akan kita kecilkan penyertaan modal negaranya. mhm. Artinya masih amat sangat memungkinkan ya, Mas Bima ya, apabila kemudian disampaikan untuk tidak membebani keuangan negara, asalkan tadi ada kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa diambil dan benar-benar direalisasikan. Catatannya adalah dengan rincian yang juga tepat dan bisa dimengerti bahwa nanti adanya Hmm. kenaikan dana atau gaji untuk guru yang disampaikan di angka 30 juta ini berasal dari kantong-kantong yang lain, bukan berasal dari kantong-kantong di APBN. Satu lagi yang terkait APBN dan juga APBD ini, Mas Bima. Kalau kita mengatakan kan tidak hanya diberlakukan di pusat saja, artinya nanti daerah juga akan memperlakukan hal yang sama. Apabila plotnya adalah dengan ngepres dana yang ada di APBD, apakah ini akan kemudian juga bisa diberlakukan di seluruh daerah, terutama daerah kecil yang juga APBD-nya tidak sebesar angka yang daerah-daerah yang memang mendapatkan APBD besar begitu? Ya, saya pikir gini ya, saya pikir ini harus dikelirkan juga bahwa kalau Pak Ganjar bicara yang 30 juta rupiah per bulan, ini mungkin saya agak bingung juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ada arahan yang jelas kenaikan per tahunnya, mungkin jadi lebih rasional itu Hmm. dulu. Nah, kemudian tadi kalau soal APBD gimana? Karena sebagian memang ditanggung oleh dana dari daerah, khususnya untuk yang honorer, ini bisa disiasati. Misalnya daerah yang memang kondisi PAD-nya, penerimaan asli daerahnya memang kecil, tidak berimbang dengan kebutuhan pembiayaan gurunya, maka ini bisa disuntik oleh dana alokasi khusus, misalnya Hmm. dari pemerintah pusat, atau dana-dana perimbangan lainnya, dana transfer daerah, ya itu bisa dari pemerintah pusat. Tapi kita juga melihat sebenarnya beberapa daerah itu bisa secara mandiri meningkatkan kesejahteraan para gurunya. Contohnya adalah daerah-daerah penghasil migas, ya dia punya dana bagi hasil. Nah, tinggal bagaimana mengelolanya. Kalau di negara lain, beberapa pemerintah daerah punya dana abadi. Nah, ini kan sebenarnya kita kalau nggak salah sudah punya gitu ya, konstruksi regulasi soal dana abadi ini. Nah, ini tinggal kemudian dijalankan, tapi bagaimana juga tata kelola pemerintah daerahnya baik, tidak melakukan korupsi terhadap dana bagi hasil migas atau sumber daya alam. Dari dana itu diputar aja di instrumen investasi, ada keuntungan setiap tahunnya. Keuntungan itu saja bukan pokok dari dana abadinya, tapi keuntungan dari dana abadi itu bisa digunakan untuk keperluan-keperluan, salah satunya memberikan kesejahteraan yang lebih layak untuk para tenaga pengajar ataupun guru di daerah. Jadi Hmm. punya banyak kreativitas. Bisa juga badan usaha milik daerahnya juga lebih kreatif mencari pendapatan-pendapatan sehingga nanti dividen yang disetor kepada pemerintah daerah itu bisa juga digunakan ya untuk Hmm. menutup APBD, jangan sampai defisit. Mhm. Oke, untuk menyasar kemudian wacana, mengurus soal ketimpangan gaji begitu ya, dana gaji guru yang begitu rendah. Menurut Mas Bima nih sebagai ekonom ini kan juga kita melihat ada ketimpangan juga kan antara guru PNS dan juga guru honorer. Hal yang dilakukan oleh Mas Ganjar begitu ya, untuk kemudian fokusnya adalah langsung menyasar ke kesejahteraan guru. Ini adalah pilihan opsi atau janji yang cukup brilian dari seorang Ganjar Pranowo atau sebenarnya ini memang hal wajar karena sudah sejak lama guru ini tidak mendapatkan kesejahteraan, begitu Mas Bima? Ya, ya. Masalah honorer kan sebenarnya dari dulu nggak selesai gitu. Hmm. Jadi masalah honorer ini diangkat juga di pemilu 2014, pemilu 2019 juga masih bicara hal yang sama ya. Sekarang ada P3K. Ya, pada intinya sih mau dia ASN ataupun kemudian dia P3K, prinsipnya kan gaji itu tidak terlalu jauh gapnya antara guru ASN dengan guru honorer atau P3K. Hmm. Kemudian ada jaminan-jaminan seperti pensiun, jaminan hari tua, asuransi kesehatan, ya BPJS kesehatan, itu semuanya harus sama persis dengan ASN gitu. Sebenarnya itu yang dari dulu dituntut ya. Hmm. Cuman beberapa hal yang lebih teknis misalnya ya gimana nih soal kualitas guru. Tapi saya kira kualitas dan kemudian kesejahteraan guru ini adalah dua hal yang harusnya
paralel berjalan bersamaan. Ya, jadi kemudian kasihan kalau misalkan ada honorer 30 tahun bekerja belum diangkat-angkat misalkan menjadi ASN, ya udah di P3K, tapi P3K-nya sama kesejahteraannya dengan ASN. Itu jadi salah satu solusi jalan tengah memang. Nah, jadi saya pikir hampir semua capres nanti kita akan lihat pasti akan bicara soal guru honorer. Cuman pendekatan-pendekatannya ini apakah ada pendekatan kebaruan ya? Saya melihat sejauh ini sih belum ada ya. Masih melanjutkan program Pak Jokowi P3K, dia akan diangkat perlahan, sebagian akan jadi ASN, sebagian P3K. Tapi apa nih yang menjadi hal yang kebaruan ini nanti kita akan lihat lah mungkin di kampanye atau debat capres lebih detailnya akan diungkap oleh masing-masing. Tapi saya pikir hampir semuanya, baik Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar, ini pasti akan mengangkat isu soal kesejahteraan termasuk untuk guru honorer. Oke, artinya isu ini salah satu hal yang kemudian urgently harus diselesaikan begitu. Kalau dari sisi capres dan juga baca pres yang memang sudah sejak lama, tadi Mas Bima sempat mengatakan dari beberapa periode sebelumnya juga ini hal yang concern. Iya, sekarang semakin gawat tadi ya, saya membuka dengan guru menjadi korban pinjol salah satu yang paling banyak gitu. Itu maksudnya sudah dalam tahap yang kritis gitu. Itu satu. Jadi ada kondisi di mana memang guru ini bukan hanya dipandang sebagai konstituen atau calon pemilih. Enggak, ini masalah laten di Indonesia dan masalah jangka panjang. Kemudian yang kedua, hampir sebagian besar indeks daya saing, mau daya saing soal umum, daya saing digital, kelemahan kita adalah masalah soal education, masalah soal pendidikan. Skor PISA kita jelek, kemudian soal talent gap ya, atau gap antara perusahaan yang ingin mencari talenta bagus, itu dengan supply kita juga nggak matching, itu semua masalahnya ada di pendidikan. Jadi kalau mau membenahi Indonesia, salah satu yang memang harus ulet dan telaten dilakukan jangka panjang itu adalah soal pendidikan, termasuk tenaga pendidikan. Oke, karena tenaga pendidikan adalah orang yang terjun langsung begitu ya, Mas Bima ya, memang berpengaruh paling besar untuk kemudian nantinya bisa mendidik anak-anak muda di Indonesia. Mas Bima, kemarin kita sudah membahas juga soal janji dari Muhaimin Iskandar, begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka 30 juta rupiah. Kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Ya, kalau kita ambil satu misalnya tadi Mas Ganjar bilang gaji 30 juta ya per bulan ya. Itu ya maksud saya masih terlalu jauh gitu ya, masih terlalu jauh gitu. Kemudian kalau Caimin bilang soal subsidi BBM gitu, atau timnya lah subsidi BBM itu akan digratiskan gitu ya, BBM-nya akan gratis, itu sama-sama kurang realistis ya. Jadi Pak Prabowo juga kalau nggak salah kemarin bicara juga banyak ya soal janji-janjinya juga. Saya pikir ya harus ada yang mendetailkan, dan kalau tidak didetailkan, saya kira tiga-tiganya bukan hanya Caimin versus Mas Ganjar gitu ya, tiga-tiganya bisa dibilang janji-janji yang sifatnya janji manis aja. Oke, Tapi karena mungkin belum bagi ada kelompok menengah yang berpendidikan, mungkin menganggapnya ya buat apa sih janji-janji itu gitu, uangnya dari mana belum bisa dijawab, semuanya belum bisa menjawab itu. Ya, belum bisa menjawab karena baru disampaikan saja tanpa ada detail kemudian apa yang akan dilakukan, lalu plot dananya akan diambil dari mana dan sebagainya, begitu ya, Mas Bima. Ya, baik. Mas Bima, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait wacana-wacana tersebut. Apabila nanti sudah ada gambaran lain atau mungkin ada tambahan wacana lagi, semoga kita bisa berkesempatan lagi untuk bisa kembali mengobrol. Sekali lagi terima kasih Mas Bima atas